Ini baru super mantap. Seketika publik dibikin full senyum, Indra Syafri sampaikan kabar baik jelang hadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Semakin yakin Garuda Nusantara libas Malaysia nanti malam? Inilah memori tragis timnas Indonesia yang pernah dihajar Malaysia tanpa ampun. Publik negeri jiran PD bakal permalukan timnas Indonesia di semifinal. Mengejutkan. Jelang semifinal timnas Indonesia versus Malaysia Piala AFF U19 2024, Kim Panggon tiba-tiba bongkar fakta mengejutkan soal aib timnas Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini baru mantap. Inilah prediksi line up timnas Indonesia versus Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Dua Jens Ravens dan Arhan Kaka di lini depan. Diiringi rasa iri dan dengki, komentar sombong fans timnas Malaysia. Jelang semifinal Piala AFF U19 2024, fans Malaysia sebut timnas Indonesia U19 bakal ketar-ketir karena hal ini. Inilah 3 PR penting yang harus dibenahi timnas Indonesia U19 saat hadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Untung besar-besaran. Inilah 3 alasan kenapa timnas Indonesia bakal permalukan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Ini baru top. Penerus Kelvin Verdong ditemukan. Masa depan timnas Indonesia dipastikan cerah. Shin Tae-yong tak perlu pusing lagi berburu pemain naturalisasi? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, membawa kabar baik mengenai persiapan timnya menjelang laga krusial kontra Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Laga penting ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 memiliki keuntungan besar dalam persiapan laga ini karena berhasil menyelesaikan fase grup lebih awal, tepatnya pada Selasa, 23 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Indra Syafri menyampaikan kepada media bahwa persiapan Garuda Nusantara berjalan lancar dan semua pemain dalam kondisi fit. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat, 26 Juli 2024, siang WIB di Surabaya, Indra memastikan bahwa semua pemain siap tempur untuk menghadapi Malaysia. Mengenai persiapan tim nasional Indonesia, pada hari ini cukup baik. Kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini dari mulai 2 hari yang lalu, setelah selesai babak grup, ujar Indra Syafri. Semua pemain dalam keadaan fit dan saya berharap masyarakat hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saya pikir besok pertandingan yang sangat menarik. Lanjutnya, salah satu pemain kunci, Welber Jardim, sempat menjadi perhatian karena terlihat meninggalkan stadion dengan kursi roda setelah laga melawan Timor Leste. Namun, Indra Syafri memastikan bahwa kondisi Welber sudah membaik dan siap bermain di laga semifinal nanti. Banyak orang menyimpulkan Welber ada masalah waktu pertandingan yang ketiga lawan Timor Leste karena dia keluar dengan kursi roda, jelas Indra Syafri. Memang sudah protap kita kalau ada cedera harus pakai kursi roda atau tongkat, tambahnya. Indra Syafri juga memberikan apresiasi kepada tim medis yang dengan sigap menangani cedera Welber. Terima kasih kepada tim dokter, tim fisio kita, dan kita juga disupport oleh pemerintah dengan alat-alat yang sangat baik. 1 hari setelah cederanya, Welber kita tangani dengan baik dan hari kedua Welber sudah latihan dan siap untuk main besok, ungkapnya. Persiapan matang yang dilakukan oleh tim medis dan pelatih membuat kondisi seluruh pemain berada dalam puncak performa. Ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia U19 untuk tampil habis-habisan melawan Malaysia. Laga kontra Malaysia selalu menjadi pertandingan yang dinantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Rivalitas antara kedua negara ini selalu menghadirkan tensi tinggi dan drama di atas lapangan. Dukungan dari para supporter di Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka. Indra Syafri menekankan pentingnya dukungan dari supporter dalam pertandingan ini.
Saya berharap untuk masyarakat hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saya pikir besok pertandingan berjalan menarik, ujarnya. Timnas Indonesia U19 telah menunjukkan performa impresif sepanjang fase grup. Menyudahi fase grup lebih awal memberikan waktu yang cukup bagi tim untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pelatih untuk mengevaluasi strategi dan taktik yang akan diterapkan di laga semifinal nanti. Laga melawan Malaysia bukanlah tantangan mudah. Timnas Malaysia U19 juga memiliki sejarah prestasi yang patut diperhitungkan. Namun, dengan persiapan yang matang dan kondisi pemain yang fit, Timnas Indonesia U19 optimis bisa mengatasi tantangan ini. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang mampu memotivasi pemainnya untuk tampil maksimal di laga-laga penting. Rekam jejaknya dalam membawa Timnas Indonesia U19 meraih prestasi di level internasional menjadi bukti kemampuan dan kepiawaiannya dalam meracik strategi. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia U19 mengalami perkembangan signifikan di bawah asuhan Indra Syafri. Berbagai prestasi telah diraih, termasuk di ajang Piala AFF U19. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang para pemain serta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Semua persiapan yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia U19 menunjukkan tekad mereka untuk meraih kemenangan dan melangkah ke final. Laga melawan Malaysia akan menjadi ujian sebenarnya bagi Garuda Nusantara untuk menunjukkan kualitas dan determinasi mereka di atas lapangan. Dalam perjalanan menuju semifinal, Timnas Indonesia U19 telah menunjukkan performa yang konsisten dan solid. Pertahanan yang kukuh dan serangan yang tajam menjadi kunci keberhasilan mereka di fase grup. Dengan persiapan yang matang dan kondisi pemain yang prima, Timnas Indonesia U19 siap untuk melanjutkan tren positif ini di semifinal. Dukungan penuh dari para supporter di Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi tambahan energi bagi para pemain. Semangat dan sorakan dari tribun akan menjadi motivasi ekstra untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan. Indra Syafri dan para pemainnya siap untuk memberikan yang terbaik di laga melawan Malaysia. Mereka bertekad untuk tampil habis-habisan dan membanggakan nama Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024. Semoga persiapan yang matang dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dapat membawa Timnas Indonesia U19 meraih hasil positif di semifinal dan melangkah ke final. Inilah memori tragis Timnas Indonesia yang pernah dihajar Malaysia tanpa ampun. Publik negeri jiran PD bakal permalukan Timnas Indonesia di semifinal. Punya memori pahit Timnas Indonesia kalah 5-1 atas Malaysia. Masyarakat negeri jiran optimistis bahwa Timnas Malaysia U19 akan kembali membungkam Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19, dipastikan akan berhadapan dengan Malaysia U19 di laga semifinal yang berlangsung pada Sabtu, 27 Juli 2024. Jelang laga bergengsi tersebut, akun pendukung Timnas Malaysia, Onefootball M, mengingatkan kembali bahwa para pemain Harimau Malaya yang akan melawan Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 pernah membantai Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, dalam laga kualifikasi sebelumnya. Semifinal akan melawan Indonesia di AFF U19. Sebagai informasi, wajah dalam poster ini adalah pemain yang pernah membantai Indonesia U16 5-1 pada kualifikasi Piala Asia U17 Indonesia. Sekarang mereka bermain di U19. Ayo Malaysia, bunyi cuitan Onefootball M, dikutip Jumat, 26 Juli 2024. Kenangan kekalahan tragis dengan skor 5-1 itu tercipta pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang berlangsung pada 2022. Saat itu, Timnas Indonesia U17 dan Malaysia U17 tergabung di grup B bersama Uni Emirat Arab, UEA, Palestina, dan Guam. Dalam kualifikasi tersebut, Garuda Asia sangat diunggulkan untuk lolos karena berstatus sebagai juara Piala AFF U16 2022. Tim yang kala itu dilatih oleh Bima Sakti mampu tampil apik dengan mengalahkan UEA, Palestina, dan Guam dengan mudah.
Hasil tersebut membuat skuad Garuda Asia duduk di puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Ketika menyisakan satu pertandingan lagi, Timnas Indonesia U17 hanya membutuhkan hasil imbang saat berhadapan dengan Malaysia untuk memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 2023 sebagai juara grup. Bahkan, kekalahan dengan selisih 3 gol pun masih bisa meloloskan Timnas Indonesia U17 melalui jalur runner-up terbaik. Namun, kenyataan berkata lain. Pada pertandingan penentuan, Garuda Asia justru keteteran saat bersua dengan Malaysia. Timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit dengan kekalahan telak 5-1. Kekalahan tersebut membuat Malaysia menjadi juara Grup B dan berhak lolos ke Piala Asia U17 2023. Garuda Asia yang finish di posisi kedua harus berharap untuk lolos sebagai salah satu dari 6 runner-up terbaik. Sayangnya, Timnas Indonesia U17 gagal lolos melalui jalur runner-up terbaik karena hanya berada di peringkat ke-7. Kekalahan telak dari Malaysia U17 benar-benar menghancurkan mimpi Timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Asia U17 2023. Kenangan pahit itu kini kembali menghantui jelang pertemuan di semifinal Piala AFF U19 2024. Para pemain Malaysia U17 yang pernah membantai Timnas Indonesia U17 kini sudah naik level dan bermain untuk Malaysia U19. Mereka tentu akan berusaha mengulang kesuksesan tersebut dengan kembali menaklukkan pasukan Garuda Nusantara. Laga semifinal Piala AFF U19 2024 ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi Garuda Nusantara untuk menebus kekalahan di masa lalu, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar dan berkembang. Masyarakat Indonesia tentu berharap agar skuad Garuda Nusantara mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih kemenangan atas Malaysia. Di sisi lain, media Malaysia terus memompa semangat para pemain dan pendukungnya dengan mengingatkan kembali kemenangan telak 5-1 tersebut. Mereka yakin bahwa Harimau Malaya U19 memiliki kemampuan untuk kembali menaklukkan Garuda Nusantara dan melaju ke babak final. Tekanan besar tentu ada di pundak para pemain muda Indonesia. Namun dukungan penuh dari supporter setia dan persiapan matang dari tim pelatih diharapkan mampu menjadi modal penting dalam menghadapi laga krusial ini. Laga ini tidak hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga pertarungan harga diri antara dua negara yang memiliki sejarah persaingan panjang di dunia sepak bola. Setiap pemain di lapangan tentu akan bermain habis-habisan demi membela bendera kebanggaan mereka. Bagi Timnas Indonesia U19, kemenangan atas Malaysia tidak hanya akan mengantarkan mereka ke final Piala AFF U19 2024, tetapi juga akan menjadi bukti bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan masa lalu dan menjadi tim yang lebih kuat. Persiapan matang, strategi jitu, dan semangat juang tinggi menjadi kunci bagi Garuda Nusantara untuk meraih kemenangan dalam laga semifinal ini. Dukungan dari supporter setia juga menjadi motivasi tambahan yang sangat berarti bagi para pemain muda Indonesia. Dengan doa dan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, Timnas Indonesia U19 diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik mereka dan meraih hasil maksimal. Kekalahan tragis 5-1 dari Malaysia pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 memang menjadi kenangan pahit yang sulit dilupakan. Namun, semangat untuk bangkit dan membalas kekalahan tersebut harus tetap menyala di dada setiap pemain Garuda Nusantara. Laga semifinal Piala AFF U19 2024 ini menjadi momen yang tepat untuk menebus kegagalan masa lalu dan membuktikan bahwa Timnas Indonesia U19 adalah tim yang tidak mudah menyerah. Para pemain muda Indonesia harus bermain dengan penuh percaya diri, menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kerja sama tim, disiplin, dan determinasi tinggi menjadi modal penting yang harus dimiliki oleh skuad Garuda Nusantara. Semangat untuk membela nama baik bangsa dan negara harus menjadi motivasi utama bagi setiap pemain di lapangan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia U19 memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan atas Malaysia dan melaju ke babak final Piala AFF U19 2024. Dukungan dari supporter setia juga diharapkan mampu memberikan energi positif bagi para pemain muda Indonesia. Kemenangan dalam laga ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia U19, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Mengejutkan. Jelang semifinal Timnas Indonesia versus Malaysia Piala AFF U19 2024, Kim Pan-gon tiba-tiba bongkar fakta mengejutkan soal aib Timnas Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas Indonesia U19 akan bersua Malaysia dalam pertandingan semifinal Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 melaju keempat besar dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Indra Syafri melibas 3 laga di fase grup dengan kemenangan. Di sisi lain, Malaysia U19 juga bermain heroik sepanjang fase grup. Mereka mendulang 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam dan Singapura, serta menahan Thailand di laga pamungkas. Akan tetapi, Malaysia yang dalam mentalitas terbaik, diganggu kabar tak sedap jelang pertemuan dengan Timnas Indonesia U19. Mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, membongkar aib tim nasional senior yang pernah ditanganinya pada periode 2022 hingga 2024. Dalam wawancaranya dengan Astro Arena, Kim Pan-gon blak-blakan menilai para pemain Malaysia kurang memiliki jiwa patriotisme ketika berseragam Harimau Malaya. Nasionalisme pemain nasional Malaysia terlalu tipis. Mereka tidak mengutamakan skuad nasional di tempat yang seharusnya, kata Kim Pan-gon dikutip Majority, Jumat, 26 Juli 2024. Bagi saya ini, semangat patriotisme adalah sesuatu yang hilang. Saya rasa kita belum mencapainya. Kita perlu memikirkan pentingnya semangat patriotisme berjuang untuk negara, tegas Pan-gon. Pelatih asal Korea Selatan itu menganggap semua pemain Malaysia seharusnya bersikap profesional untuk memahami betapa besarnya komitmen ketika bermain untuk tim nasional. Namun, Kim Pan-gon hanya mendapati sedikit pemain Malaysia yang berkomitmen besar untuk tim nasional. Saya tidak mau bicara banyak karena mereka pemain profesional. Saya hanya ingin lebih berkomitmen pada patriotisme dan itu yang saya tekankan. Saya rasa kita perlu pemain yang lebih dari itu, ujar Kim Pan-gon. Ini baru mantap. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia versus Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. 2 Jens Ravens dan Arhan Kaka di lini depan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memiliki 2 opsi formasi yang dapat diterapkan. Pertama, pola 4-3-3 yang berujung kemenangan 6-0 atas Filipina U19 dan 2-0 kontra Kamboja U19 di fase grup. Sementara itu, pola lainnya adalah 3-5-2, formasi yang mengantarkan skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19 menang 6-2 atas Timor Leste U19. Lantas, formasi mana yang dipilih Indra Syafri? Jika melihat atraktivitas permainan, Timnas Indonesia U19 terlihat lebih ganas saat bermain dengan pola 3-5-2. Dalam pola 3-5-2, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Ikram Al-Ghifari. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Alvarezi Buffon, Kadek Arel dan Muhammad Iqbal Gwijangge. Kolaborasi ini menghasilkan clean sheet saat Timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 dan 2-0 kontra Kamboja U19. Ketika Alvarezi Buffon dicadangkan dan Sultan Zaki yang bermain, Timnas Indonesia U19 kebobolan 2 gol kontra Timor Leste U19. Lanjut ke posisi wing back kanan ada Mufli Hidayat dan Kapten Doni Tripamungkas di sisi sebelahnya. Untuk 3 gelandang sentral ada trio Tony Firmansyah, Vigo Dennis dan Kaviatur Rizky. Aksi Kaviatur Rizky sangat dinantikan. Sekilas, visi bermain Kaviatur Rizky layaknya pemain Timnas Indonesia senior yang bermain untuk Swansea City, Nathan Choeaon. Selain itu, tiap kali Kaviatur Rizky melepaskan sepak pojok, sama saja alarm bagi pertahanan lawan. Terbukti 3 dari 5 assist yang diciptakan Kaviatur Rizky di Piala AFF U19 2024 tercipta dari sepak pojok. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Duet Arhan Kaka dan Jens Raven akan dipercaya sejak awal laga. Apakah kolaborasi ini sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U19 menang atas Malaysia U19? Menarik untuk dinantikan. Diiringi rasa iri dan dengki, komentar sombong fans Timnas Malaysia.
Jelang semifinal Piala AFF U19 2024, fans Malaysia sebut timnas Indonesia U19 bakal ketar-ketir karena hal ini. Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi Malaysia usai mereka keluar sebagai juara grup C di Piala AFF U19 2024. Malaysia di laga terakhirnya bermain imbang 1-1 menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam klasemen akhir grup C, Malaysia dan Thailand sama-sama mengoleksi 7 poin. Namun akhirnya Harimau Malaya keluar sebagai juara grup karena unggul selisih gol dari Thailand. Selanjutnya di babak semifinal, Malaysia akan bertemu juara grup A yaitu Indonesia. Sedangkan Thailand akan bertemu Australia. Sementara itu, babak semifinal antara Indonesia versus Malaysia diprediksi bakal sangat menarik. Pasalnya, bukan rahasia lagi jika dua negara serumpun ini merupakan rival berat satu sama lain. Bahkan, menjelang laga semifinal Piala AFF U19 2024 ini, beberapa fans Malaysia sudah memberikan berbagai reaksi. Para penggemar Harimau Malaya itu merasa sangat percaya diri jika skuad mereka bakal mengalahkan timnas Indonesia dengan sangat mudah. Bahkan seakan iri hati, mereka menyinggung para pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda saat ini. Seperti apa? Berikut ini sejumlah komentar-komentar dari fans Malaysia setelah jelang pertandingan semifinal melawan timnas Indonesia U19. Memang sejak dulu lagi jodoh. Malaysia cukup kuat untuk bertemu Indonesia. Maklumlah kita kan serumpun. Di semifinal Malaysia jumpa Belanda, tak sabar nak tengok. Indonesia main di tempat sendiri. Kalau kalah habislah stadium dibakar. Gameplay tadi memang nampak Malaysia menang. Player pun laju-laju. Ayo Malaysia ganyang Garuda. Tolonglah kali ini menang, sudah setahun kenabahan dengan Indonesia. Tunjukkan macam mana main bola yang betul pada Indonesia. Malaysia tak perlu pemain darah warisan or import macam Indonesia. Indonesia ketar-ketir bertemu Malaysia. Mini Belanda lawan Malaysia. Sementara itu, laga semifinal timnas Indonesia versus Malaysia ini dijadwalkan bakal diselenggarakan pada Sabtu, 27 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Inilah 3 PR penting yang harus dibenahi timnas Indonesia U19 saat hadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 dalam semifinal Piala AFF U19 2024. Duel itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2023, malam. Total, Timnas Indonesia U19 mampu membukukan 14 gol dan kebobolan 2 gol saja selama fase grup. Di sisi lain, apa yang ditorehkan oleh Malaysia U19 tak bisa dipandang sebelah mata. Harimau Muda memang cuma meraih 7 poin hasil 2 menang dan 1 seri, namun torehan golnya sangat impresif. Malaysia U19 menang 11-0 atas Brunei dan 5-0 kontra Singapura sebelum bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Total, ada 17 gol yang dicetak oleh Malaysia U19 dengan hanya kebobolan 1 gol saja. Jelang duel ini, Timnas Indonesia U19 tetap memiliki pekerjaan rumah, PR, yang harus mereka bereskan untuk menghadapi Malaysia di semifinal. Kebobolan 2 gol saat melawan Timor Leste wajib menjadi catatan penting bagi Timnas Indonesia U19. 2 gol itu dicetak oleh Ricardo Bianco lewat penalti dan serangan balik cepat oleh Alexandro Bahkito Lemos. Dari sini terlihat bahwa para pemain Timnas Indonesia U19 mulai meremehkan kekuatan Timor Leste U19. Hal itu harus dihindari saat menghadapi Malaysia yang bermain sangat kreatif selama 3 laga fase grup. Komposisi 3 bek yang berisikan Alvarezi Buffon, Kadek Arel, dan Iqbal Gwijangge harus lebih sigap menghadapi serangan lawan. Kekompakan dalam memutus serangan juga sangat diperlukan. Para gelandang Timnas Indonesia U19 terlihat gagal mengalirkan bola saat melawan Kamboja U19. Komposisi itu berisikan Vigo Dennis dan Tony Firmansyah yang kerap kali kehilangan bola. Dari situ terlihat bahwa lini tengah Garuda Nusantara belum padu dalam memainkan bola untuk mengirim ke depan.
Namun, situasinya berubah saat Kavyatur Rizky dimainkan dan jadi otak serangan lewat umpan-umpan matangnya. Kavyatur Rizky wajib dimainkan sejak menit pertama dengan pengalamannya dalam 2 laga fase grup. Sumbangsi 1 gol dan 3 assist telah membuktikan itu dan dia mampu membuat lini tengah lebih hidup. Dengan total mencetak 14 gol, Timnas Indonesia U19 banyak sekali memiliki peluang emas di depan gawang lawan. Namun, banyak pula di antara peluang itu gagal dikonversi karena sepakannya tidak mengarah ke gawang. Dari lini depan, perbaikan harus dilakukan dalam penyelesaian akhir. Sejauh ini memang sudah baik, namun efektivitas memanfaatkan peluang harus ditingkatkan mengingat Malaysia U19 kini ada di level yang berbeda dibanding lawan sebelumnya. Untung besar-besaran. Inilah 3 alasan kenapa Timnas Indonesia bakal permalukan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memiliki sejumlah keuntungan yang bisa dimaksimalkan saat menghadapi Timnas Malaysia U19 pada pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024. Berbagai keuntungan ini wajib dimaksimalkan Timnas Indonesia U19 untuk membungkam Malaysia U19 dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setidaknya, ada sejumlah keuntungan yang harus dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia U19 agar bisa mengatasi perlawanan skuad muda Harimau Malaya di semifinal ini. Berikut gol terakhir menyajikan ulasannya. Status tuan rumah yang dimiliki Timnas Indonesia U19 jelas menjadi keuntungan besar yang harus dimaksimalkan. Skuad Garuda Nusantara bakal kembali mendapatkan dukungan dari puluhan ribu suporternya. Hal ini diharapkan bisa mendongkrak moral dan motivasi skuad asuhan Indra Syafri saat bersua Harimau Malaya. Sokongan penuh dari fans tentu tak hanya menjadi aspek positif bagi Garuda Nusantara. Pasalnya, faktor ini juga bisa menjadi tekanan bagi kubu Timnas Malaysia U19. Selama fase penyisihan, mereka belum pernah merasakan tampil di hadapan banyak supporter. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Timnas Indonesia U19 juga memiliki waktu istirahat yang lebih longgar ketimbang Malaysia U19. Sebab, sebelum melaju ke semifinal, Garuda Nusantara terakhir bertanding melawan Timor Leste pada Selasa, 23 Juli 2024. Sementara itu, tim asal negeri jiran baru bertanding pada laga pamungkas Grup C pada Kamis, 25 Juli 2024. Padahal, partai semifinal Piala AFF U19 2024 bakal digulirkan pada Sabtu, 27 Juli 2024. Itu berarti Indonesia punya waktu 3 hari penuh untuk istirahat, sedangkan Malaysia hanya punya waktu 1 hari untuk recovery sekaligus mempersiapkan taktik melawan Garuda Nusantara. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, juga telah memberikan kesempatan rotasi bagi beberapa pemain andalannya. Laga terakhir melawan Timor Leste jadi momen bagi beberapa amunisi andalan untuk beristirahat. Beberapa nama yang diparkir ialah Doni Tripamungkas, Alvarezi Buffon, Mufli Hidayat, Rizky Afrizal, hingga Aryan Shah Abdul Manan. Mereka merupakan pemain-pemain yang penting pada 2 laga sebelumnya. Sementara itu, Malaysia tidak bisa leluasa melakukan rotasi pemain karena menghadapi Thailand pada laga terakhir. Hal ini bisa menjadi keuntungan Garuda Nusantara karena para pemain pentingnya bisa lebih bugar. Ini baru top. Penerus Kelvin Verdong ditemukan. Masa depan Timnas Indonesia dipastikan cerah. Shin Tae-yong tak perlu pusing lagi berburu pemain naturalisasi. Ada masa depan cerah yang menanti Timnas Indonesia. Lantaran Shin Tae-yong tak perlu pusing cari pengganti jika Kelvin Verdong tidak tersedia di masa depan. Skuad Garuda telah mengalami penanjakan prestasi semenjak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih pada akhir 2019 silam. Timnas Indonesia kini merupakan tim yang ditakuti di Asia Tenggara selagi mencatatkan prestasi di kancah Asia. Sang pelatih asal Korea Selatan mengantarkan skuad Garuda menembus putaran final Piala Asia 2023 dan yang terbaru adalah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak cuma itu,
Timnas Indonesia U23 juga mencapai 4 besar di Piala Asia U23 2024, bahkan hampir menembus Olimpiade Paris 2024. Para pemain diaspora seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Kelvin Verdong kini menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Selagi mereka masih bisa diandalkan untuk beberapa tahun ke depan, namun PSSI terus mencari bakat terbaik keturunan di luar negeri. Banyak di antaranya yang berusia di bawah usia 20 tahun, seperti Jens Raven yang kini telah membela Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Nantinya, PSSI juga akan menaturalisasi 3 pemain keturunan di bawah usia 20 tahun, yaitu Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nantinya, PSSI juga akan menaturalisasi 3 pemain keturunan di bawah usia 20 tahun, yaitu Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer Timnas Indonesia U19 pada awal Juli ini. Yang 3 nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luar ya. Itu ada Tim, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, kata Ahmad dilansir dari Antara. Mauresmo Hinoke adalah penyerang, Dion Marks merupakan bek tengah, selagi Tim Gepens adalah seorang bek kiri. Gepens secara khusus menjadi sorotan, karena baru-baru ini, dia mendapatkan pinangan dari tim senior asal Belanda. Sebelumnya, Gepens bermain untuk FC Twente di level U21. Namun, pada bursa transfer musim panas ini, sang bek kiri berusia 19 tahun direkrut tim senior FC Emmen yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Permainannya cukup memukau hingga Indra Syafri berani memberikan rekomendasi untuknya agar PSSI melanjutkan proses naturalisasi untuknya. Gepens diharapkan untuk bisa menyelesaikan naturalisasinya sebelum September, karena ada kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada saat itu. Harapannya, di kemudian hari, Gepens mampu menjadi andalan di Timnas Indonesia Senior, seperti seniornya, Kelvin Verdong.